Selamat malam yang terhormat Ibu Erna Rohmawati, Sarjana Keperawatan, Master Medication Education, MNS PhD. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Vanda, mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, angkatan ke-20 tahun 2019. Saya akan mempresentasikan hasil inovasi saya mengenai peningkatan kompetensi perawat melalui pembelajaran medication safety berbasis simulasi. Topik pembahasan latar belakang inovasi. Alasan saya memilih judul ini latar belakang karena keselamatan pasien pada dasarnya merupakan hak pasien seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 5 Ayat 2, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Oleh sebab itu, prinsip keselamatan pasien harus diutamakan dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan pasien. Sebagai contoh, kesalahan dalam pengobatan bisa mengakibatkan kecacatan dan kematian. Kesalahan ini telah banyak menelan korban seperti yang dilaporkan oleh JCI atau Joint Commission International dan WHO tahun 2012. Insiden kesalahan pengobatan di beberapa negara ada sebanyak 70%, bahkan sampai menimbulkan kecacatan permanen pada pasien. Anggraini 2015. Topik kedua, permasalahan. Di Indonesia, kesalahan pemberian obat belum didata secara sistematis dan sistem pelaporan maupun pencegahan yang terdokumentasi masih belum terlaksana dengan baik. Sebagai contoh, di Banda Aceh tahun 2015 didapatkan kejadian keselamatan pasien sebanyak 20 insiden, di mana 6 laporan tersebut adalah kesalahan pemberian obat oleh perawat, yaitu kesalahan dalam obat, dosis, dan waktu pemberian. Anwar 2016. Berdasarkan hasil observasi di ruang rawat, pelaksanaan program keselamatan pasien pada pemberian obat dengan prinsip 6 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute, benar waktu, dan benar dokumentasi, didapatkan data pada waktu pemberian obat, perawat hanya memanggil nama saja, klien tidak selalu diminta mengulang namanya lagi. Saya akan masuk pada inovasi. Inovasi pembelajaran medication safety berbasis simulasi. Simulasi adalah suatu tiruan atau perbuatan berpura-pura saja, Sunario 1989. Dan menurut Yohane et al. 2016 menyatakan bahwa keterampilan simulasi adalah pendekatan edukatif yang inovatif yang semakin banyak digunakan untuk melatih profesional kesehatan serta meningkatkan kesadaran staf medis tentang risiko sistem penggunaan obat dengan menggunakan ruang kesalahan pengobatan. Tujuan dari inovasi ini adalah: pertama, mencegah terjadinya medication error; kedua, menilai kesalahan perawat dalam pemberian edukasi; dan ketiga, menilai tingkat kepuasan perawat. Prosedur pelaksanaan simulasi adalah membuat pedoman umum simulasi, membuat daftar observasi pelaksanaan pemberian obat,
membuat skenario simulasi pemberian obat, membuat soal pre dan post test, membuat format pertanyaan diskusi, membuat kuesioner kepuasan peserta, menyiapkan sebuah ruangan untuk simulasi yang dilengkapi dengan 1 tempat tidur pasien dan 1 troli obat dan lemari obat, meja, serta kursi. Peralatan di atas troli ada bak suntik, wadah tempat obat oral, Niorbeken, wadah tempat benda tajam, handskun, hand rub, plester, alkohol, swab, celemek plastik, alat pengukur tanda-tanda vital, termometer, tensimeter, dan stetoskop. 3 sesi simulasi. Simulasi dibagi dalam 3 sesi pertemuan. Pertama, pemberian obat oral. Kedua, pemberian obat injeksi. Ketiga, pemberian obat supositoria. Setiap sesi dilaksanakan selama 100 menit dengan lama waktu masing-masing sesi sebagai berikut. Pretest selama 10 menit, persiapan 5 menit, menyiapkan alat dan bahan untuk pemberian obat pasien. Ketiga, pelaksanaannya selama 15 menit, kegiatan praktik pemberian obat kepada pasien. 4, review kelompok 45 menit, di mana review kelompok ini kita melihat dari pemberian obat dalam pelaksanaan simulasi pemberian obat sesuai SPO, mulai dari persiapan obat sampai evaluasi hasil dan kejadian medikasi error berdasarkan pengalaman di ruang rawat inap dan mengapa terjadi medikasi error, bagaimana solusi agar terhindar dari medikasi error, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Kelima, evaluasi 15 menit didampingi oleh tutorial. Keenam, post test selama 10 menit. Dan terakhir masuk pada kesimpulan. Kesimpulan, kejadian medication error di ruang rawat terutama dapat disebabkan karena kurang pengetahuan dan pengalaman. Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi perawat di rumah sakit dalam hal keamanan pemberian obat melalui pelatihan sasaran keselamatan pasien dan manajemen pelayanan obat. Namun, topik terbatas pada sosialisasi materi edukasi secara teori saja, tanpa praktek atau simulasi, mulai dari persiapan sampai pemberian obat. Sehingga kesadaran perawat masih kurang dalam pemberian obat atau masih ada pemberian obat yang tidak sesuai prosedur saat bertugas di ruang rawat. Dengan demikian, dibutuhkan usaha dan perhatian khusus untuk merancang pengembangan media pembelajaran berbasis simulasi tentang pemberian obat yang aman untuk mengurangi medication error berbentuk inovasi di ruang rawat inap. Demikianlah hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.